Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai jurnal yang telah kami review dengan judul Evaluation of and After Opening Freshening of Label for Package Ham. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit tentang smart packaging atau kemasan cerdas. Jadi, smart packaging atau kemasan cerdas dibuat dari senyawa atau bahan tertentu yang bertujuan untuk mendeteksi, merekam, atau menginformasikan kondisi dari produk pangan yang dikemas. Nah, dengan adanya smart packaging tersebut, konsumen atau pembeli dapat mengetahui kondisi dari produk yang telah dikemas tersebut, sehingga konsumen tidak perlu khawatir lagi. Nah, kemudian menurut The WOS and Research Action Program pada tahun 2017 menyatakan bahwa lebih dari 10 juta ton makanan terbuang setiap tahun, dan paling banyak adalah makanan rumah tangga berupa makanan yang cepat membusuk, contohnya seperti daging. Oleh karena itu, perlu dilakukan penanganan yang tepat untuk mengurangi jumlah limbah yang terbuang begitu banyak. Nah, salah satu penanganan yang bisa dilakukan adalah menggunakan smart packaging. Nah, salah satu smart packaging yang banyak digunakan adalah TTI. Jadi smart packaging TTI ini berupa indikator suhu dan waktu. Nah, kemudian Insignia Technologies pada tahun 2017 menciptakan jenis TTI baru berupa label yang diberi nama label off atau after opening freshening. Jadi label off ini mendeteksi jumlah karbon dioksida yang keluar maupun yang masuk setelah label dibuka atau setelah kemasan dibuka, yang ditandai dengan perubahan warna dari warna krem berubah menjadi warna ungu setelah kemasan dibuka. Nah, oleh karena itu peneliti atau penulis melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui ataupun mengevaluasi apakah penggunaan label off ini efektif untuk digunakan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengkarakterisasi dan mengevaluasi indikator AOV atau After Opening Freshness menggunakan spektroskopi UV vis dan analisis warna gambar digital dalam berbagai kondisi suhu dan karbon dioksida. Selanjutnya adalah prinsip dari indikator AOV ini. Jadi indikator AOV ini terbuat dari film indikator plastik yang terdiri dari pigmen yang sensitif terhadap CO2, yang terdiri dari partikel halus dari silika hidrofilik yang dilapisi dengan pewarna yang peka terhadap pH, yaitu phenol red. Warna dasar dari indikator AOV ini adalah berwarna ungu yang akan berubah apabila terkena dengan CO2, yaitu akan menjadi warna kuning cerah apabila kondisi lingkungan di sekitar adalah 100% CO2. Nah, pada produk Ham Sainsbury, indikator ini awalnya adalah berwarna krem. Hal ini karena di dalam kemasan terdapat atmosfer yang sudah dimodifikasi atau merupakan modified atmosphere packaging, yaitu terdapat 25% karbon dioksida dan sisanya adalah nitrogen. Nah, apabila kemasan dibuka, atmosfer yang di dalam yang kaya akan CO2 akan tergantikan dengan udara di sekitar yang hanya mengandung 0,04% CO2, sehingga indikator ini akan perlahan-lahan berubah menjadi warna ungu, yaitu warna dasarnya sesuai dengan periode waktu tergantung pada suhu. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa proses perubahan warna dari indikator AOV ini adalah karena desorpsi CO2 dari indikator ke lingkungan sekitarnya setelah indikator diaktifkan, yaitu dengan cara kemasan dibuka. Oke, adapun alat dan bahan yang digunakan pada metodologi ini yaitu ada paket 7 iris Ham Inggris produksi Sainsbury yang masih berlabelkan Insignia Technology AOV, ada FTIR dan Scanning Electron Microscopy atau biasa disebut dengan SEM. Adapun metode yang digunakan yaitu kalibrasi indikator dan label AOV dicapai dengan menggunakan campuran CO2 yang berbeda dengan AR. Dalam hal ini, gas yang sesuai adalah gas yang dicampur menggunakan blender gas Cole-Parmer rotameter berbasis. Semua pengukuran absorbansi UV vis dilakukan menggunakan Agilent Technologies Carry 16 UV vis spectrophotometer.
Semua spektrum FTIR direkam menggunakan Perkin Model Elmer Spectrum 1 FTIR Spectrophotometer. Pengukuran SEM dengan FEI Quanta 250 SEM dengan ukuran spot 4 mm, jarak kerja 10 mm, dan tegangan akselerasi sebesar 20 kV. Sebelumnya, untuk analisis SEM, sampel disemprotkan dengan lapisan emas 10 nanometer menggunakan Spora Quarter Rotary Pump Cora Q150R. Semua foto digital menggunakan kamera digital Canon EOS 600D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati. Di sini saya akan membahas materi mengenai karakteristik dari indikator AOF atau After Opening Freshness. Nah, untuk indikator AOF itu sendiri dia digolongkan dalam smart packaging sebab dia dapat mengidentifikasi kerusakan bahan pangan tersebut selama masa penyimpanan, sehingga dapat diketahui kapan atau berapa lama bahan pangan tersebut mengalami kerusakan. Nah, AOF itu sendiri juga dia terbuat dari pigmen CO2 sensitif yang memiliki silika hidrofilik yang juga memiliki sensitivitas yang tinggi dengan pH. Nah, sehingga label AOF ini akan mengalami perubahan warna apabila semakin menurunnya atau semakin seringnya kontaminasi bahan pangan dengan CO2, sehingga bahan pangan tersebut akan mengalami kerusakan. Nah, pada karakteristiknya sendiri, dia diuji dengan spektrofotometer UV-Vis. Dapat dilihat pada grafik ini, terjadi perubahan warna apabila semakin seringnya label AOF ini sendiri terpapar dengan CO2. Nah, selain itu, kurva juga menunjukkan apabila AOF ini atau bahan pangan yang diberikan label AOF ini semakin sering terjadinya keluar masuk CO2 pada kemasan, maka akan menurunkan kualitas bahan pangan tersebut, sehingga label AOF akan berubah warna menjadi ungu, dari krim menjadi ungu. Nah, selain itu, indikator label AOF ini sendiri juga diuji menggunakan metode Arrhenius. Metode ini erat kaitannya dengan energi aktivasi. Energi aktivasi itu sendiri adalah suatu energi yang harus dilampaui untuk melakukan reaksi kimia tertentu. Itu artinya bahwa apabila label indikator AOF ini tidak melampaui energi tersebut, maka dia tidak akan bereaksi dengan baik. Nah, pada grafik dapat dilihat bahwa pada len A di atas minus 0,2 label AOF memiliki reaksi yang baik dalam mengidentifikasi kerusakan bahan pangan. Nah, selain itu, karakterisasi indikator ini juga dia diujikan dengan indikator CO2 sensitif yang umumnya digunakan. Dari hasil diketahui bahwa AOF ini memiliki kesamaan dengan HPTE, yaitu dia memiliki ketebalan film yang hampir sama dan pemulihan yang hampir sama juga, yaitu sekitar 32-36 menit. Nah, untuk kontaminasi CO2 seberapa lama dia dipapar, dia disimpan pada suhu 25 derajat Celcius selama 15 menit. Nah, selain itu juga diujikan label AOF dengan PET dan LDPE. Nah, untuk label AOF menggunakan LDPE ternyata lebih bagus daripada menggunakan PET sebab dia memiliki permeabilitas CO2 yang lebih baik daripada PET, sehingga penyimpanan atau identifikasi kerusakan bahan pangan menggunakan LDPE dapat terjadi di atas
lebih dari 4 hari pada suhu 5 derajat Celcius. Sedangkan apabila menggunakan PET, dia hanya maksimal 4 hari saja, yang 4 hari saja dapat berfungsi. Nah, sehingga dari karakteristik ini diketahui bahwa label AOF ini lebih baik daripada label indikator CO2 sensitif lainnya, karena dia memiliki ketebalan film yang lebih baik dan memiliki sensitivitas CO2 yang lebih baik daripada label CO2 yang lainnya. Karena dapat diketahui dari energi aktivasi yang dilalui AOF itu sendiri berdasarkan waktu dan lengah yang didapatkan. Nah, untuk PET dan LDPE itu sendiri diketahui bahwa AOF dengan LDPE lebih baik daripada PET karena memiliki permeabilitas yang lebih baik, yaitu 200 kali lebih baik LDPE daripada PET, dan dapat mempertahankan kesegaran bahan pangan lebih dari 4 hari pada suhu 5 derajat Celcius, sedangkan apabila menggunakan PET dia hanya maksimal 4 hari atau di bawah 4 hari. Sekian dari saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang analisis warna gambar digital yang terdapat pada review jurnal ini. Cara yang digunakan untuk memantau perubahan warna pada sampel yang buram adalah dengan analisis warna gambar digital, karena jika menggunakan analisis spektrofotometer UV-Vis, maka tidak memungkinkan transmisi cahaya. Gambar yang diambil pada indikator yang diuji kemudian akan dianalisis oleh komponen merah, hijau, dan biru yang akan menentukan warna indikator yang diamati dalam foto. Perubahan warna dari ungu menjadi kuning pada indikator dan label AOF saat terjadi peningkatan kadar CO2, komponen warna yang paling mencolok yang berubah yaitu komponen warna merah, sehingga jika dianalisis fotografi indikator dan label AOF, maka yang digunakan adalah absorban yang merah. Gambar pada 3A menunjukkan foto-foto digital yang diambil pada indikator AOF dengan pengukuran absorbansi yang diilustrasikan untuk tingkat persen CO2 yang berbeda. Analisis warna gambar digital dari gambar indikator menghasilkan kisaran nilai absorbansi sebagai fungsi dari persen CO2 yang kemudian digunakan untuk menghasilkan plot garis lurus R versus persen CO2 pada gambar 3. Metode analisis warna gambar digital ini merupakan metode yang sederhana dan paling mudah diterima dibandingkan dengan metode spektrofotometer UV-Vis. Materi selanjutnya, karakterisasi label AOF. Sensitivitas label AOF terhadap karbon dioksida harus serupa jika tidak identik dengan yang ada pada indikator AOF, selama label tersebut hanyalah indikator enkapsulasi film polimer. Baik dilihat dari hasil label AOF, yaitu absorbansi R dengan persen karbon dioksida pada 25 derajat Celcius, lingkaran terbuka, dan pada 5 derajat Celcius titik hitamnya. Pada masing-masingnya menunjukkan gradien yang paling terbaik, yaitu alfa 0,58% min 1 dan 2,1% min 1. Maka bila dilihat dari label AOF, sebelumnya hampir identik dengan indikator AOF alfa, yaitu 0,59% min 1. Hasil ini menunjukkan bahwa sensitivitas karbon dioksida dari indikator AOF tidak secara nyata dipengaruhi oleh penambahan dua film polimer. Slide berikutnya yaitu penempatan dari beberapa set data berbeda yang dihasilkan sebagai hasil jurnal ini dengan bentuk waktu absorbansi merah dan pemulihan yang dapat dilihat pada gambar. Garis merah horizontal yang putus menandakan titik waktu TPB dalam pemulihan ketika indikator telah mencapai warna ungu pucat yang terkait dengan produk makanan menjadi tidak segar. Dengan demikian dapat terlihat bahwa TPB untuk label AOF adalah 4 hari pada 5 derajat Celcius. Jadi kesimpulannya yaitu label AOF dibuat dengan tujuan untuk mengetahui
tingkat kesegaran produk setelah kemasan dibuka yang ditandai dengan perubahan warna indikator krem menjadi ungu. Perubahan warna indikator menjadi ungu menunjukkan ketidaksegaran produk akibat pengurangan karbon dioksida dalam kemasan.